semuanya, kali ini aku Yohana Hanil Putri, perwakilan dari salah satu timku. Aku udah di salah satu kafe yaitu dan juga ditemenin sama Mbak Heni nih. Mbak Heni merupakan salah satu owner dari The Rutan Cafe, salah satu cafe hits yang ada di Boyolali loh. Selamat sore Mbak Heni. Sore Mbak. Iya nih, Mbak Heni gimana nih kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. The Rutan Cafe gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Oke nih Mbak, ngomong-ngomong ya kan Mbak juga masih usia muda nih, tapi udah berhasil dalam usaha kafe nih. Kira-kira nih Mbak nih, awalnya tuh gimana sih kok akhirnya oh yaudah deh aku usaha kafe aja gitu? Awalnya sebenarnya lulus SMA kan mau kuliah atau enggak kan bingung. Jadi memutuskan untuk mencoba membuka bisnis. Oh gitu. Terus kenapa kok dibandingin bisnis-bisnis yang lain Mbak Heni sendiri tuh lebih memilih untuk bisnis kafe? Sebenarnya lebih gampang aja sih kan ikut franchise, ikut franchise, kemitraan, ikut iya. kemitraan. Jadi kan kalau di mitra itu kan udah ready semua kayak bahan bakunya, terus fasilitasnya semua ada, alat-alatnya gitu. Jadi kan lebih gampang untuk pemula. Wah, Mbak Heni ini keren banget nih teman-teman, karena waktu usia muda dia udah mengelola Cafe The Rutans loh. Nah, Mbak Heni kira-kira awal dari sumber pengadaan dananya tuh gimana sih Mbak Heni? Dananya sih dari pribadi ya Kak ya, enggak dari bank atau dari orang luar lah gitu. Oh gitu ya, jadi bener-bener safety banget ya untuk masalah pengadaan dana ini ya? Iya. Oke, keren juga sih menurutku kayak ini. Nah Kak Heni, selagi awal-awal nih, pasti kan kadang ada kayak dari lingkungan gitu, gimana nih untuk ngadepin itu tuh? Apakah lingkungan tuh antusiasnya bagus atau enggak? Alhamdulillah sih warga Boyolali sih antusias adanya The Rutan Cafe ini. Kan konsepnya itu kan mengusung tema kayak yang di rutan ya, di penjara, di sel. Itu bener-bener kayak belum ada juga sih di Boyolali. Iya, belum ada. Bener-bener kayak apa ya, kayak new era baru gitu dari kafe-kafe yang ada ya kayak. Iya. Jadi kayak orang sekalian makan tapi juga masih bisa foto-foto. Iya. Terus selain itu nih untuk masalah fasilitas lainnya gimana nih Kak untuk The Rutan Cafe sendiri? Fasilitasnya itu lumayan banyak ya Kak ya. Lumayan banyak ya. Ada ini juga playground. Wow, terus ada playground anak ya. Iya, jadi kan biar nggak pusing-pusing ya. Oke, jadi bener-bener kalau misalnya bukan cuma untuk anak muda ya, tapi lebih kayak ke kafe keluarga gitu ya? Iya, terus ada meeting room juga, jadi untuk customer yang ingin presentasi atau rapat di situ bisa. Oh bisa dengan ruangan yang private gitu loh. Oh gitu. Nih tapi nih ya Kak Heni ngomong-ngomong nih ya, kira-kira ada biaya tambahan nggak sih kalau misalnya untuk menyewa meeting room dan lain sebagainya? Untuk meeting room itu ada per paket gitu. Per paket. Ada paket reguler, terus ada yang VIP, ada VVIP gitu. Wow, gimana nih teman-teman? Keren banget gak sih Kak Heni? Kalau udah usia muda tapi udah ngelola kafe, bisa banget nih teman-teman jadiin dia untuk sebagai panutan. Contoh gitu ya Mbak Heni. Nah, Mbak Heni, terus untuk selanjutnya nih Mbak Heni, kan tadi kita udah ngomongin tentang permodalan, kita juga udah ngomongin tentang lingkungan, dari segi lingkungan. Tapi kan namanya rumah makan ya, hitungannya berarti rumah makan dong, karena menyajikan makanan. Ada makanan yang mungkin sisa atau mungkin bahan baku yang tidak habis pada hari itu kan termasuk limbah nih Mbak Heni, atau mungkin bungkus-bungkus dan lain sebagainya. Itu gimana sih cara mengatasi limbah dari rumah tangga itu? Kalau limbah sendiri itu ada orang yang ambil. Itu kita bayar per bulan itu 800 untuk ambilin sampah gitu. Masuknya kan itu ke sampah. Nanti kayak botol-botol bekas susu, bekas kardus, bekas apa gitu kan bisa diambil, bisa dijual lagi. Gitu. Kalau makanan kan bisa untuk pupuk juga gitu. Berarti untuk masalah limbah sudah aman ya, sudah ada pengepulnya sendiri gitu ya. Jadi tidak akan mungkin mencemari lingkungan yang ada ya. Oke. Nah Mbak Heni, kalau misalnya aku nggak salah nih, lokasinya sendiri kan di dekat Rutan Lama ya? Iya. Nah itu gimana sih kalau misalnya menurut Mbak Heni antusiasme warga sekitar dengan adanya The Rutan Cafe? The Rutan Cafe itu kan mengusung tema yang kayak penjara ya, kayak rutan. Jadinya itu tema kayak gitu kan belum ada di Boyolali. Bener. Jadinya antusiasnya sih baik ya. Oh baik.
apakah juga untuk masalah tenaga kerjaan nih Mbak? Apakah Mbak Heni juga nyari dari jauh atau memang dari kemitraan itu tadi memang sudah ada tenaga Enggak. kerja? Jadi untuk karyawan sendiri itu cari sendiri. Oh, cari sendiri. Iya, itu kebetulan domisilinya itu di Boyolali aja. Berarti domisilinya di Boyolali ya, sekitaran situ-situ aja berarti. Jadi warga Boyolali juga. Oh gitu, berarti malah memberikan lapangan lapangan pekerjaan baru Iya, gitu. iya. Wah bagus banget sih Mbak Eni. Nah Mbak Eni nih, awal-awal nih kita ngomongin sedikit tentang modal ya. Kira-kira modal awalnya berapa sih Mbak kalau misalnya mau bikin The Rutans Cafe itu? Kalau kemitraan itu kan harga dari pusat ya. Gitu. Itu 300 yang kemitraan. Tapi kan udah semua, ada alat kopinya juga, udah dapet bahan baku utama untuk 200 porsi pertama. Oh gitu, jadi selepas dari 200 porsi pertama itu berarti kita pembelian sendiri ya? Dengan menggunakan kas dari kafe itu sendiri gitu? Iya, itu belinya gitu. juga harus ke pusat. Ada beberapa bahan baku itu harus ambil di pusat, ada yang enggak. Oh gitu, berarti bahan bakunya memang benar-benar terjaga ya dari pusatnya langsung ya? Iya. Oke. Teman-teman, kalau tadi kita udah bincang-bincang nih sama Mbak Heni tentang dari mana sih asal karyawan-karyawannya atau tentang pendapat lingkungan sekitar. Kali ini aku penasaran banget nih, Mbak Heni, untuk The Rutans Cafe sendiri pada sekarang ini nih, kira-kira udah berapa sih karyawannya? Karyawan itu totalnya ada 9 orang. Oh, udah 9 orang. Iya. Untuk pembagian tugasnya sendiri, apakah ada yang khusus atau ya semuanya saling gotong royong? Iya. Gini, jadi yang satu itu manajernya. Ada Gitu. satu manajer, terus yang 8 orang ini dibagi di kitchen sama bar. Jadi kitchen itu ada 4 orang, yang di bar itu ada 4 orang. Oke, untuk tugas-tugasnya sendiri? Tugas-tugasnya udah ini, Berarti yang kitchen ya menyiapkan makanan itu iya, tadi ya? jadi ada yang snack, Oh, ada yang gitu. main course-nya. Berarti banyak banget menunya ya? Iya. Oke. Wah Mbak Eni seneng banget nih rasanya kita bisa ngobrol-ngobrol banyak gitu. Gimana teman? Menarik banget kan? Bisa jadi inspirasi kalian loh kalau misalnya kalian mau buka kafe ataupun ya tempat-tempat lainnya. Ingat, usia muda bukan berarti kalian gak bisa berkarya ataupun bekerja. Oke, so thank you. Aku Hana dan segenap kru yang bertugas dan juga Mbak Heni pamit undur diri. Bye-bye.